Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana dengan keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu ya, Dek. Oke, selamat berjumpa lagi dengan Bu Lastri dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Oke, bisa kita lanjutkan. Apa yang dikatakan dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia? Adalah satu-satunya SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Oke, itulah yang dikatakan dengan SNI. Kita lanjutkan. Apa sebetulnya tujuan dari SNI? Tujuan dari SNI yang pertama yaitu meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional, baik antar produsen maupun antar produsen dari masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan negara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang sehat dan transparan, mengacu kemampuan motivasi, serta meningkatkan kepastian usaha. Itulah tujuan dari SNI. Selanjutnya, apa dasar hukum dari SNI? Landasan atau dasar hukum dari SNI ada 9. Yang pertama yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang penyusunan, penetapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional. Kemudian yang ketiga, Keputusan BSN nomor 1637 garing BSN strip I strip HK titik 74 garing 10 garing 99 tentang penetapan panitia teknis perumusan SNI. Yang keempat, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah nomor 372 garing KPTS garing M garing 2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang pembentukan panitia teknis standarisasi bidang konstruksi dan bangunan. Berikut yang kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian nomor 6, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the WTO, lampiran tentang TPT. Kemudian nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Berikutnya yang ke-8, Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan BSN dan pembagian tugas dan wewenang antara BSN dan instruksi teknis. Kemudian yang ke-9, SK Kepala BSN nomor 3401 garing BSN garing 71 garing 11 garing 2001 tentang Sistem Standarisasi Nasional SSN, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Produksi. Kita lanjutkan prosedur pembuatan produk SNI. Yang pertama yaitu
mengisi formulir permohonan SPPT SNT. Berikutnya, lanjut ke verifikasi permohonan. Berikutnya, audit sistem manajemen mutu produksi. Berikutnya, pengujian dan penilaian sampel produk. Berikutnya, keputusan sertifikasi. Dan yang terakhir yaitu pemberian SPPT SNI. Kita lanjutkan. Kriteria produk agar mendapat SNI. Ini kriterianya bagaimana untuk produk mendapatkan SNI. Yang pertama, produk ramah lingkungan. Yang kedua, produk memiliki kualitas dan mutu jaminan. Berikutnya, produk tersebut memiliki fungsi kelestarian hidup. Dan terakhir yaitu produk itu memiliki sisi kesehatan yang terjaga. Itulah kriteria produk agar mendapatkan SNI. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu manfaat dari SNI itu untuk apa saja. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin mutu hasil industri, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Produk yang telah menggunakan standar SNI diharapkan memiliki mutu baik konsisten sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pemasaran secara global. Penggunaan SNI juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi daya karena terjadi optimasi proses produksi. Berikutnya yang kedua, manfaat dari SNI melindungi konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Penerapan SNI wajib pada produk yang berisiko tinggi seperti air minum, mainan anak, tabung gas, regulator, selang gas, bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, sehingga konsumen lebih percaya diri pada saat memilih produk ber-SNI bahwa produk tersebut aman, dapat diandalkan, dan berkualitas. Dan yang ketiga, manfaat dari SNI yaitu memfasilitasi produsen untuk meningkatkan pasar terhadap produk mereka. Nah, demikianlah manfaat dari SNI. Selanjutnya, dokumen administrasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat SNI? Nah, terdiri dari 1. Kita harus menyediakan fotokopi akte notaris perusahaan, kemudian fotokopi SIUP dan TDP, berikutnya fotokopi dan yang keempat, surat pendaftaran merek dari Dirjen Haki atau sertifikat merek. Berikutnya, surat pelimpahan merek atau kerjasama antar pemilik merek dengan pengguna merek hanya bila merek bukan milik sendiri. Berikutnya, yang keenam, bagan organisasi yang disahkan oleh pimpinan. Yang ketujuh, surat penunjukan wakil manajemen dan biodatanya. Berikutnya yang ke-8, surat permohonan SPPT SNI. Dan yang ke-9, angka penegal importir atau API bila bukan produsen. Dan yang terakhir yaitu fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu. Oke, itulah dokumen yang harus kita ikut sertakan kalau kita mengajukan pembuatan SNI. Oke, kita lanjutkan proses sertifikasi SNI. Nah, bagaimana pula proses dari sertifikasi SNI? Yang pertama, pastikan jenis produk apa yang kita sertifikasi. Ulangi lagi, pastikan jenis produk apa yang ingin kita sertifikasi. Kemudian yang kedua, cek apakah produk yang Anda ingin sertifikasi sudah ada standarnya. Kemudian yang ketiga, setelah memastikan SNI-nya, cek apakah ada lembaga sertifikasi produk yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk SNI tersebut. Berikutnya yang keempat yaitu kita harus menghubungi langsung LSP Pro terkait detail persyaratannya. Oke, itulah proses sertifikasi SNI. Nah, untuk alurnya, nah ini udah ada alurnya di sini ya Dek ya.
skema yang Bu Lastri kirim. Silahkan diperhatikan sendiri alurnya, ini alur proses sertifikasi SNI. Monggo diperhatikan sendiri alurnya. Nah, berapa lamanya berlaku masa SNI? Ya, lamanya masa berlakunya SNI. Siklus periode sertifikasi SPPT SNI berlaku selama 4 tahun. Untuk pengawasan pemberlakuan SPPT SNI dilakukan setiap tahun oleh LS Pro penerbit. Setelah 4 tahun setelah 4 tahun SPPT SNI yang telah diterbitkan oleh LS Pro, wajib dilakukan sertifikasi ulang untuk resertifikasi. Oke, itulah masa berlakunya SNI. Berikutnya, waktu penerbitan SPPT SNI. Untuk mendapatkan SPPT SNI membutuhkan waktu proses bisa 1 bulan sampai 40 hari. Kemudian pengurusan SNI, biaya pengurusan SNI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 dengan perkiraan biaya sekitar 10 juta hingga 40 juta. Jadi memang beban biayanya besar untuk mendapatkan SNI produk. Berikutnya, barang yang wajib ber-SNI. Nah, apa saja barang yang wajib ber-SNI? Yang pertama yaitu mainan anak. Berikutnya yaitu ban mobil, ban motor, ban sepeda seperti itu ya Dek. Itu harus memiliki standar SNI. Kemudian semen. Berikutnya helm yang kita pakai. Jadi helm yang kamu pakai setiap hari itu dilihat dulu ada standar SNI-nya enggak. Nah, bagi yang ada standar SNI-nya berarti sudah aman. Kemudian pupuk organik tunggal ya. Kemudian air minum dalam kemasan dan banyak lagi yang lain. Contohnya yaitu regulator tabung gas, selang tabung gas dan sebagainya, alat elektronik dan sebagainya. Dan banyak lagi barang-barang yang wajib di SNI-kan. Oke? Nah, logo SNI seperti ini ya Dek. Nah, logo SNI ada yang logo pertama ya SNI aja, ada yang logonya yaitu yang pakai Scofindo. Pakai Scofindo ya Dek ya. Nah, logonya ada Scofindo. Oke. Demikianlah materi kita tentang SNI kali ini. Semoga bermanfaat, mudah kalian menerimanya, cepat kalian menangkap materi ini. Sebelumnya Bu Lastri mohon maaf atas segala kekurangan Bu Lastri. Ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke.